Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak semuanya. Kita berjumpa lagi di les kali ini kita masuk di pertemuan yang ketiga ya. Di sini sudah hadir ada 14 yang sudah bergabung. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain karena sudah jam 8 tepat, kita akan langsung mulai untuk membahas soal. Sesuai dengan yang saya sampaikan bahwa hari ini kita akan membahas untuk PPAD Kulon Progo tahap yang kedua. Kemudian untuk minggu depan kita sesuai jadwalnya dengan PPAD DIY, kita akan lesnya di malam harinya sebelum jadwal IPA, gitu ya. Oke, langsung saja sebelum kita mulai, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Silahkan disimak semuanya. Ini ada gambar alat ukur, hasil pengukuran alat ukur panjang. Yaitu apa ini? Untuk mengukur diameter, kita bisa memakai jangka sorong. Sudah pernah lihat alatnya ya? Kalau belum pernah lihat, silahkan dicek di Google atau di YouTube bagaimana cara menggunakan alatnya. Nah, kemudian bagaimana sekarang cara membaca hasil pengukurannya ini. Nah, pada jangka sorong ini di sana ada dua skala, yaitu yang 0 sampai berapa itu 15 biasanya atau 25. Itu adalah skala utama. Di sini tergambar di atas. Kemudian yang di bawahnya yang 0 sampai 10, 10 skala itu adalah skala nonius ya. Nah, kemudian bagaimana cara membaca ini? Maka kita lihat skala nonius yaitu yang angka 0. Angka 0 di sana tepat menunjukkan di skala utama di angka berapa gitu. Di sini kebetulan garisnya 0 itu sama atau tepat di skala utama di sini yaitu 5,2 ya, 5,2. Jadi yang hasil pengukuran benda A sebesar 5,20 cm. Saya tuliskan di sini 5,20 cm. Kemudian yang hasil pengukuran benda B, lihat yang pertama kita lihat skala noniusnya 0 ada di skala berapa? Di sini ada 2, 2,1, 2,2. Belum sampai 2,2 dilihat di sini. Ini masih 2,1 sekian begitu ya. Jadi 2,1 titik-titik. Nah, angka di belakangnya di sini diperoleh dari penunjukan yang lurus antara skala utama dan skala nonius di sini. Lihat, 0 itu tidak lurus dengan skala yang di atasnya. 1, 2, 3, 4, 5 tidak lurus, 6, 7, 8 tidak lurus. Nah, yang ke-9 ini lurus dengan skala yang di atasnya, 9. Berarti angka di sini angka 9. Hasil pengukurannya 2,19 cm. Sehingga jika ditanyakan selisih panjang diameter benda A dan B, maka dikurangkan 5,20 dikurangi 2,19, hasilnya adalah 3,01. Jawabannya adalah yang B. Bagaimana? Udah ngerti belum? Udah ngerti ya? Sudah, Pak. Oke, lanjut. Untuk nomor 2, perhatikan skema perubahan zat berikut ini. Zat A, B, C kita tentukan terlebih dahulu wujudnya padat, cair, atau gas. Di sini ada kata mencair. Misalnya kita ambil yang ini dulu. Mencair itu perubahan dari padat menjadi cair. Anak panahnya ke kiri di sana berarti dari B ke A. B berarti padat ya, padat.
Sedangkan yang zat A adalah cair. Oh, dengan demikian ya C adalah gas. Nah, kemudian biasanya ini ditanyakan mana yang benar gitu ya. Kesimpulan yang benar yang mana. Maka kita lihat satu-satu. Yang nomor 1 terlebih dahulu. Wujud zat A, B, C berturut-turut padat cair gas. A-nya padat, salah. Salah. Yang nomor 2. Wujud zat A, B, C cair padat gas. Cair padat gas. Benar ya. Di nomor 2 benar. Kemudian yang ketiga, udah salah ya, karena yang nomor 2 yang benar tadi. Kemudian yang keempat, perubahan wujud zat pada proses 3 membeku. 3 membeku. 3 yang di sini cair menjadi padat membeku. Betul ya? Karena zat A melepaskan kalor. 4 betul. Sudah ada jawabannya belum ini? 2, 4, dan oke, sudah ada ya. Jadi jawabannya yang C. 2, 4, 6. Bisa dimengerti di sini? Nomor 2 gampang. Bisa, Pak. Oke, baik. Nomor 3. Perhatikan gambar PQRST. Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Pernyataan nomor 1, gambar P dan S mengalami perubahan fisika karena tidak terbentuk zat baru. P ini lilin meleleh, perubahan fisika ya, karena perubahan wujud dari padat menjadi cair. Nanti bisa kembali ke bentuk semula, jadi tidak terbentuk zat baru. S juga demikian, S mencair, dari padat menjadi cair, nanti bisa cair jadi padat lagi. Jadi nomor 1 benar. Kemudian nomor 2, gambar Q, R, dan T mengalami perubahan kimia karena terjadi reaksi kimia. Q ini proses peragian pada tempe, R pembakaran kertas, T pembakaran kembang api. Perubahan kimia, benar ya? 1 dan 2 jawabannya yang A. Ada yang komplain, langsung bicara saja kalau nggak jelas. Adakah yang 3, 4 benar? Nggak ada ya. Jadi intinya kalau perubahan fisika tidak terbentuk zat baru, kalau perubahan kimia terbentuk zat baru. Oke, kita lanjut nomor 4. Perhatikan grafik kalor terhadap suhu berikut ini. Diketahui massa es 40 gram, kalori jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius, kalori lebur es 80 kalori per gram, dan kalori jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius. Berdasarkan grafik di atas besar nilai X, jadi X di sini menunjukkan angka berapa. Kalau misalnya saya tandai di sini A, ini ada B, di sini C, yang di sini adalah D, maka X di sini adalah besarnya kalor dari A sampai C. Bukan hanya dari B sampai C saja, tetapi dari A sampai C. Nah, karena dari A sampai B itu sudah tahu hasilnya adalah 200, maka kita tinggal mencari dari B ke C, nanti ditambahkan dengan 200. B ke C mendatar, berarti perubahan wujud. Karena suhunya di 0, maka ini S-nya melebur. Iya. Jadi Q sama dengan M kali L. M kali L. Kita hitung Q M dikali L. Masanya 40 gram dikali L-nya yang mana? 80. 80 kalori per gram. Kita coret gramnya, maka ketemu satuannya kalori. 3200 kalori. Ini dari B ke C. Nah, dari sini sampai sini ini 3200 karena di sini sudah
ada angka 200, maka X-nya di sini 200 ditambah 3.200. Jadi yang dipilih yang D ya, 3.400. Gitu. Paham? Paham, Pak. Oke. Gampang ya. Nanti kalau ditanya di sini berapa Y misalnya, maka tinggal nyari C ke D berapa, ditambahkan dengan yang X tadi, 3.400 tadi. Jadi ini semakin besar tidak kok di sini karena hanya kecil maka terus ini jadi kecil lagi, tidak, ini semakin ke kanan semakin besar nilainya. Soal nomor 5. Perhatikan perpindahan kalor dan tabel contoh perpindahan kalor berikut ini. Di saat memasak air terjadi perpindahan kalor melalui, pada gagangnya di sini X. Ini berarti perpindahan kalor melalui zat padat di sini. Berarti apa ini? Konduksi ya. Konduksi. Yang Z, Y, ini airnya ini mengalir, aliran panas di dalam air di sini. Maka Y adalah konveksi ya. Konveksi. Kemudian Z ini ada pancaran dari api ke tubuh kita, kena tubuh kita jadi panas misalnya, maka Z adalah radiasi ya, radiasi. Nah, kita jodohkan perpindahan kalor pada tabel di sini, mana konduksi, konveksi, dan radiasi. Kemudian kita pasangkan dengan yang ini XYZ tadi. Kita cek nomor 1. Terjadinya angin laut dan angin darat. Ini perpindahan kalornya apa? Nah, Konveksi. ya konveksi. Konveksi. Jadi 1 pasangannya Y ya. 1 sama Y. Y-nya 1. Nih. Kemudian yang nomor 2. Sinar matahari. Nah, ini radiasi ya. Radiasi. 2 pasangannya sama Z ya. 2 sama Z. Nah, yang ini. Oke, kita dapatnya yang C. Maka yang X itu yang 3. Ini konduksi ya. Mentega meleleh ketika diletakkan di wajan yang dipanaskan. Nah, karena ada hantaran konduksi. Jadi hantaran panas dari dari api yang ada di wajan kemudian mengenai mentega itu. Oke, jadi jawabannya yang C. Gampang ya? Gampang. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, dijawab sendiri nih. Lanjut nomor 6. Perhatikan hasil percobaan asam basa berikut ini. Seorang siswa melakukan uji larutan dengan lakmus merah, lakmus biru, dan pH indikator. Sebagai berikut, ada larutan X dan Y. Lakmus merah, lakmus biru, pH. Dari tabel yang pertama, kita bisa mengetahui sifat larutan X dan Y. Ini dari mana? Dari lakmusnya boleh, dari pH-nya boleh. Dari pH di atas 7 berarti basa ya. Yang asam yang di bawah 7 asam. Selanjutnya, dengan menggunakan indikator alami, kayak yang tadi kan buatan. Alami, siswa melakukan uji larutan tersebut dan larutan lainnya dengan hasil sebagai berikut. Mohon maaf sebentar. Maaf, kita lanjutkan. Larutan VWXYZ kita uji dengan larutan kunyit, bunga sepatu, bunga mawar. Nah, berdasarkan tabel hasil pengamatan di atas, larutan yang bersifat asam. Kalau menggunakan indikator alami pada suasana asam, maka
warna larutan itu menjadi lebih cerah. Jadi ini akan jadi lebih cerah. Misal pada larutan kunyit, kunyit itu biasanya kan warnanya oranye gitu ya, oranye kuning keorenan gitu. Sehingga pada asam maka akan berubah menjadi lebih muda lagi, lebih cerah lagi. Maka dari oranye atau jingga maka berubahnya jadi warna kuning gitu. Jadi yang berwarna kuning inilah yang asam. Oke. Jadi kita udah langsung tahu jawabannya W sama Z. Itu yang asam. Kalau lebih gelap lagi, basa, maka menjadi lebih tua lagi warnanya, lebih gelap. Gitu. Misal nih bunga sepatu warnanya kan apa itu merah ya, merah muda. Jadi di suasana asam menjadi lebih muda. Tapi kalau di suasana basah maka nanti jadi merah, merah lebih tua begitu. Ini yang basah gitu. Bunga mawar juga demikian. Oke, lebih muda warnanya. Gampang ya. Jadi itu menggunakan eh, indikator alami untuk menentukan sifat asam dan basa. Lanjut ya. Nomor 7. Perhatikan teks berikut. Berdasarkan teks tersebut, fakta yang menunjukkan sifat fisika dan perubahan kimia adalah titik-titik. Sifat fisika yaitu sifat yang berkaitan dengan penampilan atau ciri zat tersebut bisa diamati atau bisa diukur begitu. Jadi di sini mana yang merupakan sifat fisika dari besi. Nah, coba kita selidiki. Nah, barang-barang terbuat dari besi itu maka nanti bisa mudah berkarat. Maka ini sifat kimia ya, sifat kimia. Bukan perubahan kimia ya. Mudah atau tidaknya berkarat itu sifat kimia. Mudah tidaknya bereaksi sifat kimia. Tapi kalau menjadi berkarat maka itu perubahan kimia. Itu membedakannya. Besi yang berkarat permukaannya berwarna coklat kemerahan. Warna itu berkaitan dengan penampilan, maka ini sifat fisika. Sifat fisika. Tetapi kalau perubahan warna, warnanya menjadi berubah, maka itu perubahan kimia gitu. Bisa dimengerti ya. Warna itu sifat fisika, tetapi kalau menunjukkan perubahan warna karena ada perubahan kimia. Karat pada besi terbentuk karena adanya reaksi antara besi dan oksigen. Nah, reaksi antara besi dan oksigen, reaksi kimia, maka itu termasuk perubahan kimia dengan adanya air atau uap air di udara. Proses karat ini disebut sebagai proses oksidasi. Warna coklat kemerahan sebagai hasil dari proses oksidasi dengan nama ilmiah oksida besi. Nah, jadi yang sifat fisika kita selidiki. Warna coklat kemerahan, betul, itu sifat fisika. Dapat ditempa, ini sifat fisika. Sifat fisika, jadi bukan perubahan kimia, salah. Karena yang diminta dan berarti ini dan ini, gitu ya. Kemudian yang A tadi kok mah belum ya, yang A ya, bereaksi dengan oksigen. Bereaksi dengan oksigen berarti ini perubahan kimia. Warna coklat kemerahan sifat fisika. Tapi kebalik gitu ya, balik. Barangkali ada yang tidak kebalik. Kita lihat yang C, dapat ditempa, dapat diubah bentuknya. Misalnya besi ditempa menjadi pisau misalnya. Jadi itu dapat ditempa. Mudah dibentuk menjadi bentuk lain gitu. Jadi ini sifat fisika. Sifat fisika. Nah, kemudian kalau mudah berkarat ini sifat kimia. Sedangkan besi berkarat, besi menjadi karat, perubahan kimia. Jadi yang benar yang D ya. Oke. Ada yang chat. Oke, saya baca dulu. Nomor 6, kenapa tidak yang A? Karena larutan Y sudah diketahui asamnya.
Kita back lagi ya, nomor 6. Kenapa tidak yang A? V sama Y. Karena di sini mungkin tadi Y di sini sudah asam nih, sudah asam gitu ya. V-nya di sini merah, kuning. Nah, larutan kunyit tadi kalau jadi merah itu jadi basa, Mbak. Basa. Ini basa ya, Mbak ya. Nah, kemudian berarti yang A di sini enggak tepat, Mbak. Di sini Mbak atau Mas tadi yang jawab ya, yang tanya. Di yang ini ya yang enggak tepat ya, Mbak ya. Kemudian yang Y di sini. Nah, di sini ya kita biarkan aja enggak apa-apa yang ini yang Y biarlah yang Y di sini kok jadi merah. Mungkin V sama Y di sini ini merah, ini jadi merah begitu ya. Ini sama-sama kunyitnya jadi merah, ini juga jadi merah gitu. Nah, ini perlu ini kalau nggak ngerti, kalau hanya menyocok-nyocokkan kayak gini, nggak ngerti aslinya. Misalnya belum pernah melakukan percobaan ini. Jadi kita cobalah, kita tes aja. Ada larutan misalnya jeruk, air jeruk ya, air jeruk di sini. Kemudian kita tuangkan kunyit yang diambil sarinya, ditambahkan air, ditumbuk gitu, air kunyit atau apa namanya, kalau di swalayan itu sudah ada itu kunyit serbuk itu tinggal dijar aja, masukkan aja di sini deh. Nanti asam itu bagaimana gitu ya, akan menjadi lebih cerah gitu nggih. Jadi begitu. Kalau misalnya yang ini X sama Y, kenapa enggak yang dipilih X sama Y saja nih? X ini ada Y, ini ada X, ini enggak ada gitu. Gitu ya Mbak ya. Nanti dilaporin boleh deh, ini dilaporin sama gurunya. Yang bahas Kulon Progo sudah dibahas ini Pak Kulon Progo, kata guru saya ini. Oke, enggak apa-apa disampaikan. Dilakukan percobaannya deh, dilakukan percobaannya. Itu ya. Gitu. Oke. Kalau yang V yang salahnya lagi yang di sini, Mbak. Ya, hijau di sini, hijau. Bunga mawar itu kalau diekstrak jadi warnanya merah muda. Nanti kalau jadi hijau atau biru menjadi lebih gelap itu jadi basa ya. Yang V jadi basa. Kita lanjut ya. Nomor 8. Saya enggak melihat kuncinya nih, kuncinya salahnya nomor 8 aja kuncinya salah ini. Jadi saya enggak lihat kunci jadinya. Nomor 8 kuncinya salah. Disampaikan aja ke Bapak Ibu gurumu yang di di Kulon Progo ya. Oke. Nomor 8. Perhatikan gambar molekul. Molekul ada 2, molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur adalah molekul yang atom-atomnya sejenis atau sama. Misalnya yang nomor 2 ini, yang molekul unsur. Misalnya O sama O, H sama H, Cl sama Cl, N sama N, itu molekul unsur. Ini nomor 2 dan juga ada nomor 3 lagi nih. Yang atomnya ada 3 sejenis, misalnya O, 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 O3, ozon gitu ya. Ini molekul unsur. Kemudian yang 1 dan 4 ini molekul senyawa. Ini 1 sama 4. Yang ini misalnya H2O, ini H gandeng O sama gandeng H, H2O. Yang ini misalnya HCl, nih H sama Cl gitu ya. Ini molekul senyawa. Jadi jawabannya karena molekul unsur dan senyawa berarti yang satu unsur yang satu senyawa. Ini 2 atau 3, jadi yang ini. Kemudian ini 1 atau 4, berarti yang ini. Jawabannya yang D 3 dan 4. 3 dan 4. Itu ya. Di kuncinya itu B, salah ya kalau B ya. Oke, kita tinggalkan kunci, lanjut nomor 9.
Nomor 9, perhatikan gerak dua kendaraan pada lintasan berikut. Saya ngajarkannya nggak usah pakai rumus deh ya. Coba kita logika, kita nalar bisa ini. Perhatikan mobil A dan mobil B bergerak tetapi arahnya berlawanan, nanti bertemu di suatu tempat di tengah di sini. Kecepatan A 15 meter per sekon, kecepatannya B 10 meter per sekon. Jarak AB 3 km. Jika mobil dan motor bergerak bersama dari A dan B, keduanya akan berpapasan setelah bergerak selama titik-titik. Setelah bergerak selama titik-titik berarti kita tentukan waktunya kan ya, berapa menit atau berapa detik di sini. Nah, lihat ini. Jaraknya 3 km. Kalau ini namanya kecepatan tuh 15 meter per sekon, artinya setiap sekonnya pindah 15 meter. Oke, yang ini setiap sekonnya pindah 10 meter. Berarti kalau yang ini pindah 15, ini pindah 10, maka dalam satu sekon, bareng-bareng dalam satu sekon, pindah 25 meter lebih dekat. Gitu ya. Jadi mendekat 25 meter setiap satu sekon. Berarti kita tinggal hitung aja ini. Kalau jaraknya ada 3 km atau 3.000 meter, kemudian kita bisa membagi tadi setiap pindah 15 meter tadi untuk 1 detik ya. Maka di sini 25 meter. Kita bagi ini. Kita bagi hasilnya sama dengan berapa ini? 120 ya, 120 sekon. Jadi ini akan ketemu setelah 120 sekon. 120 sekon atau 2 menit. Nah, ada 2 nih, ada 2. A atau C. Nah, jadi kita sekarang bisa ngitung jarak yang ditempuh sampai bertemu. Misalnya mobil A boleh yang dicari, motor B juga boleh yang dicari, menentukan jaraknya, pindahnya. Misalnya yang B ya, yang B, yang angkanya 10 biar gampang ngitungnya. Jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatannya 10 meter per sekon dikali waktunya 120 sekon. Nah, jadi 1200, satuannya meter. Jadi B akan bertemu dengan A setelah menempuh 1.200 meter atau 1,2 kilometer. Antara A sama C, lihat yang B saja sekarang, mana yang 1,2, yang A ya, yang A. Kalau mencari yang A, maka tinggal 3 dikurangi saja 1,2 menjadi 1,8 gitu. Kalau mau cari T-nya dengan rumus juga boleh. T1 sama dengan T2 gitu ya. Kemudian S per V sama dengan S per V gitu. Kanan kiri nanti juga akan ketemu hasilnya. Bisa dimengerti nomor 9? Bisa, Pak. Oke. Kalau nggak ada chat, nggak ada suara, lanjut ya. Nomor 10. Perhatikan gambar berikut ini. Balok A bermassa 40 kg. Yang diberi gaya seperti gambar. Ada 2 gaya, 20 Newton dan F. Mengalami percepatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Jika di atas balok A, ini kemudian diletakkan balok B yang bermassa 10, maka menjadi A sama B jumlahnya 40 ditambah 10 ketemu 50 ya. 50 kg. Keadaan balok sekarang bergerak semakin titik-titik. Nah,
Karena gayanya sama, kemudian massa bendanya menjadi bertambah, maka akan semakin cepat apa lambat? Ya, Lambat. semakin lambat. Yang C atau D ya. Jadi sekarang percepatannya pastinya berkurang karena melambat. Nah, berkurangnya berapa? Nah, ini tadi awalnya 2 meter per sekon kuadrat. Berkurangnya sebesar berapa menjadi yang percepatan yang kedua di sini? Kita hitung. Dari soal A, kita bisa menghitung gayanya ya, gaya F. F sama dengan massa dikali percepatan. Itu hukum kedua Newton. Massanya 40, percepatannya 2, maka F-nya 80 Newton. Jadi yang di gambar kanan juga masih tetap F-nya 80 Newton. Sekarang kita cari A-nya berapa. Maka A sama dengan F dibagi M. Kita tinggal balik rumusnya seperti itu. Hasilnya sama dengan F-nya 80 Newton. F-nya di sini bukan yang ini ya, tapi F tambah 20 itu totalnya 80. Ini sigma F aja deh, sigma F. Ini sigma F, hasilnya 80 itu dibagi massanya totalnya 50 kilogram. Nah, 80 dibagi 50, 8 bagi 5, 1,6 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi percepatan yang kedua menjadi 1,6. Kalau awalnya 2 menjadi 1,6, maka berkurang sebesar 0,4. Yang dipilih yang D ya. Karena yang tertulis di sini berkurang sebesar, bukan berkurang menjadi. Kalau menjadi ya 1,6, kalau sebesar berarti selisihnya saja yang dihitung 0,4. Jawabannya yang D. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Ada yang mau dijelaskan nomor 9? Kalau hanya mengulangi nanti disimak rekodnya ya. Pelan-pelan gitu. Kalau mau tahu caranya yang pakai rumus, boleh deh nanti tak share aja rumusnya di bawah. Nomor 11. Perhatikan gambar berikut ini. Ada sebuah bola dijatuhkan dari titik A, maka terjadi perubahan energi kinetik dan energi potensial. Itu ya. Mana yang benar? Lihat tabel. Kebelandang. Diingat-ingat, malah kebelandang ke sana. Diingat-ingat di sini yang A paling atas, kemudian ke B berarti turun, B ke C naik lagi gitu ya. Energi dari A ke B dulu, A ke B berarti yang turun tadi ya A ke B di bawah. Energi kinetiknya berkurang atau bertambah? Bertambah. Bertambah. Karena semakin cepat berarti semakin besar EK-nya. Energi potensialnya kebalikannya, berkurang. Karena ketinggiannya semakin turun, semakin kecil. Kemudian energi mekaniknya tetap. Yang BC, B ke C naik lagi ke C. C. Maka kebalikannya berarti ini yang berkurang. Tambah. Tetap. Jawabannya yang B. Gitu ya. Soal mudah kan? Mudah. Nomor 12. Ini jarang muncul ya nggak apa-apa. Indonesia merupakan daerah rawan gempa bumi karena dilalui oleh jalur pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, lempeng Pasifik.
Berikut ini jenis-jenis gempa. Jenis gempa bumi yang terjadi berdasarkan penyebabnya adalah titik-titik. Yang mana yang benar? Penyebabnya. Penyebab. Nah, tektonik, vulkanik, sama longsoran ya. 1, 2, 3. Oke. Kalau misalnya vulkanik itu penyebabnya apa? Penyebabnya ada erupsi misal. Tuh. Kalau nggak ada yang nomor 12 ini nanti diganti ini itu di tata surya. Di tata surya ya yang dipelajari. Kamu titik beratkan aja ke tata suryanya. Biasanya ini nggak dikeluarkan. Kita lanjut saja, nggak usah dimasalah. Nomor 13. Perhatikan beberapa jenis pesawat sederhana pada gambar berikut. Pesawat sederhana yang termasuk tuas golongan 1 dan 2 berturut-turut adalah titik-titik. Bedanya apa golongan 1 dan 2? Golongan 1 itu tuasnya yang di tengah itu adalah titik tumpunya. Titik tumpunya yang di tengah. Sedangkan tuas jenis yang kedua yang di tengah adalah bebannya. Ya, titik bebannya di tengah. Misal nih, ini adalah untuk memecahkan biji-bijian misalnya. Bijinya ditaruh di tengah di sini. Nah, jadi ini bebannya di tengah. Titik tumbuhnya kan di depan di sini. Kuasanya di sini. Jadi yang P ini adalah tuas jenis kedua. Penjepit kertas. Nah, titik tumbuhnya di tengah nih, di tengah. Kan bebannya ada di sini. Ya, kuasnya di sini. Ini tuas jenis ke-1. Yang R nih, gerobak dorong. Ini di sini ada bebannya di tengah. Titik tumbuhnya di depan. Ini beban di tengah, tuas jenis kedua. Yang ini tang, ini kayak gunting itu, titik tumbuhnya di tengah. Di tuas jenis pertama. Jadi yang pertama dan kedua, yang pertama itu Q sama S, Q sama S. Yang kedua P sama R. Jawabannya yang B ya. Oke. Ada yang mau ditanya? Lanjut ya. Nomor 14. Perhatikan gambar 2 tabung ini diisi air. Tabungnya tingginya berbeda airnya. Ini 50 cm, ini 40 cm. Oke, lubangnya sama, ketinggiannya 10 cm dari bawah. Air dalam tabung akan memancar keluar ketika keran pancuran dibuka. Pernyataan yang benar adalah titik-titik. Nah, kita lihat jawaban-jawabannya. Yang A, jarak pancaran air pada tabung 1 sama dengan 2. Ya enggak? Misalnya kita bayangkan saja ini dari atas, kemudian karena keluar, maka ini akan turun ke bawah. Semakin ke bawah airnya, maka alirannya itu semakin memendek ya. Ini menunjukkan bahwa tekanannya saat itu di sini menjadi semakin kecil gitu. Jadi jarak pancarannya menjadi berkurang ini tadi jauh, ini jadi pendek gitu. Jadi ini tidak sama, kalau sama salah ya. Yang B, tekanan hidrostatis tabung 2 lebih besar dibandingkan tabung 1. Nah, ini lebih jauh berarti tekanan di sini lebih besar. Jadi salah ini ya. Ini harusnya lebih kecil. Atau kalau kita lihat yang namanya tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh ini kedalaman. Jadi titik di sini dalamnya 40 cm. Yang tabung 2 30 cm. Nah, jadi semakin dalam semakin besar tekanannya gitu ya.
Ini lebih kecil tekanannya. Yang C, tekanan hidrostatik tabung 1 dibandingkan tabung 2, 3:4. Benar apa salah? Kebalik. 1:2 kita bisa bandingkan dari ini hanya ini 40:30. 4:3. Di sini 4:3 ya. Oh, dengan demikian D yang benar. Jarak pancaran air pada tabung 1 dan 2 dipengaruhi oleh kedalaman air. Oke, itu nomor 14. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Selanjutnya nomor 15. Getaran. Pakai bekas, getaran bekas. Perhatikan gambarnya ini. Awalnya itu yang di O di sini, kemudian ditarik ke bawah sampai Q. Kalau dilepas nanti ini getar ke P gitu ya. Q, O, P, O, Q dan seterusnya. Nah, beban M diusik dengan sebuah gaya sehingga bergetar naik turun. Titik O, titik keseimbangan. Kemudian waktu bergetar dari titik P ke titik O, dari P ke O ke sini, dari sini ke sini, memerlukan waktu 0,5 detik. Besarnya amplitudo, periode, dan frekuensi yang benar adalah titik-titik. Nah, amplitudo. Amplitudo itu simpangan terjauh. Jadi titik keseimbangannya di tengah. Simpangan itu bisa ke atas, bisa ke bawah. Berarti dari sini sampai atas itu adalah 8 dibagi 2. Maka yang 4 ya, amplitudonya 4. Simpangannya 4 cm. Periode waktu 1 getaran. 1 getaran itu bolak-balik dari atas ke sana, balik lagi ke sana. Berarti memerlukan waktu 4 kalinya ini kan. Ini, sini, sana, sana. Berarti 4 kali 0,5 sama dengan 2. Tanpa rumus. Kalau dipahami seperti itu. Bolak-balik 4 kalinya ini. Kalau pakai rumus, T sama dengan titin. T, T per N, titin. Oke. Ada Mbak Titin nggak ya di sini? Nggak ada ya. Adanya Mbak Hamdatu tadi yang tanya ya. Mbak Mas ini jadi T-nya berapa? T-nya yang ini 0,5. 0,5 sekon. Dibagi N. N itu jumlah banyak getaran. Dari PO tadi yang diketahui. PO itu hanya 1/4-nya. Berarti di sini 1/4 atau 0,25 getaran. PO itu 0,25 getaran. Nah, di sini kalau nggak paham PO itu 0,25 jadi menyebabkan kesalahannya di sini gitu ya. Maka kalau dibagi apalagi nggak bisa membagi ini bagi ini gitu. 2 hasilnya, 2 sekon. Oke, kita udah dapatkan yang benar 4, 2 berarti ini 0,5. Frekuensi itu sama dengan seperperiode. Seper, kalau periodenya 2 ya 1/2. 0,5. Atau dibalik rumusnya ini. Fanta boleh. F N per T. Fanta. N-nya tadi 0,25 dibagi T-nya 0,5. Jadi setengah kan? Setengah. Bisa dimengerti nomor 15. Kita sampai nomor berapa nanti? 20 paling enggak ya? Nomor 16. Seorang langsung aja deh ya. Ini ada kapal memancarkan gelombang bunyi, gelombang ultrasonik dari atas ke bawah kembali lagi ke atas diterima oleh sensor.
selama 2 sekon. 2 sekon waktu bolak-baliknya. Cepat lambat bunyi. Anak-anak biasanya wis langsung wis apa rumusnya gitu ya. V S per T. S itu 2 kali kedalamannya kan 1,4 berarti kedalamannya jarak tempuhnya 2 kali 1,4 2 kali 1,4 per T waktunya 2 udah dicoret ini 1,4 kilometer per sekon atau diubah ke meter berarti 1400 meter per sekon. Siapa yang belum bisa yang kayak gini? Bisa ya? Oke, biasanya yang ditanya selain cepat lambat apa? Kedalaman, misalnya berapa selisih kedalaman? Berapa kedalamannya di titik P misalnya. Ada soal seperti itu ya, cuma dibolak-balik saja. Nah, ini yang ditanya cepat lambatnya. Bisa dimengerti nomor 16? Oh, Pak. Bisa. Oke, bisa. Lanjut ya. Nomor 17. 17. Ini gambar apa? Gambar cermin. Cermin cekung. Karena di sini yang ditandai di bagian dalamnya di cekung. Kalau di titik fokus ada benda, maka tidak akan terbentuk bayangan ini karena sinarnya ini perpanjangan sinarnya itu nggak akan bertemu dan sinar pantulnya juga tidak akan bertemu. Jadi tidak terbentuk bayangan. Disitulah titik fokusnya. Titik fokusnya ditentukan di sini 6 cm. 6 cm. Terus meneng Surabaya apa 1.000 double bed nih mama lu. Iklan jualan apa ini? Oke, lanjut ya. Sifat bayangan yang terbentuk setelah benda digeser sejauh 8 cm menjauhi cermin. Tadi bendanya ada di fokus ya. Bendanya tepat di titik fokus di 6 cm. Kemudian kalau digeser 8 cm, maka ini jadi jarak bendanya menjadi berapa? 14 cm. 14 cm itu di mana? Ini 6, ini 6, maka 14 itu di sini ya, kira-kira di sini. Di ruang berapa ini? Di ruang 3, 1, di sini 1, ini 2, ini ke sampai tak terhingga itu ruang 3. Jadi benda sekarang di ruang 3. Kalau benda di ruang 3, maka bayangan di ruang 2. Jadi kita menentukan ruang bayangannya di sini untuk menentukan sifat bayangan. Sifat bayangan ditentukan dari ruang bayangannya berapa. Karena 2 itu lebih kecil dari 3, maka ini diperkecil. Udah jawabannya yang diperkecil yang dipilih. Nyata terbalik diperkecil. Oke. Kalau nanti dilukiskan, bentar. Kita lukiskan ya. Ini cerminnya. Kemudian ini sumbu utamanya, ini F. Yang ini M. Bendanya ada di sini nih. Sini. Cermin cekungnya. Cara melukisnya bagaimana? Ini sinar datang sejar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus ke sana ya. Kemudian yang kedua, sinar datang melalui titik fokus
Misalkan dipantulkan sejar sumbu utama sana. Nah, disinilah letak bayangannya. Ini bendanya di ruang 3, bayangannya yang terbentuk di ruang 2 di sini. Nyata terbalik diperkecil. Oke. Jawabannya yang A. Bisa dimengerti ya. Lanjut nomor 18. Nah, soal apa ini? Soal alat optik. Perhatikan gambar cacat mata berikut ini. Nah, ini ada gambar mata. Kemudian kalau sinar datangnya itu sejajar, berarti ini dari jauh. Dari kok jadi kayak gini, bentar. Tak ulangi ini ya. Select. Dari jauh ya. Kemudian kok ternyata bayangannya itu terbentuk di depan sini, Maka ini adalah miopi. Rabun jauh. Nah, agar orang yang mengalami cacat mata seperti gambar di atas dapat melihat jauh dengan jelas, maka solusinya adalah menggunakan kacamata lensa apa? Cekung atau cembung? Nah, lensa cekung. Lensa cekung. Ada 2 nih, B atau D. Nah, kalau kalian sering mainan HP, ngegame atau membaca status atau WA-an dan sebagainya terlalu lama, biasanya kalau main HP itu apa? Nah, dekat ya, jaraknya dekat gitu. Kalau terlalu lama, maka nanti untuk lihat jauh jadi kabur gitu. Karena apa? Karena lensa matanya di sini kelamaan melihat benda dekat. Jadi untuk melihat benda jauh harusnya kan memipih gitu. Maka awalnya menebal jadi susah untuk memipih lagi. Makanya jadi rabun jauh. Oke. Nah, sekarang kalau miopi ditolong dengan kacamata berlensa cekung, maka kekuatan lensa kacamatanya berapa dioptri? P berapa? P kekuatan lensa. Maka P itu nanti men, karena rabun jauh itu men gitu ya, negatif. Yang dipilih yang men itu men. Kita bisa menuliskan rumusnya kok kayak gini. Bawah ya. P sama dengan min 100 per PR. PR itu apa? Punctum remotum, yaitu titik jauh mata penderita yang masih bisa dilihat dengan jelas gitu ya. Jadi di sini udah ngerti ini. Ini titik jauh, ini titik dekat. Maka yang benar yang titik jauh. Nggak perlu ngitung, udah kelihatan salahnya. Ya, gitu. PR itu jauh, kalau PP dekat, titik jauh. Kalau misalnya di sini, misalnya yang D itu titik jauh juga gitu. Ini titik jauh, berarti kita hitung. Cara ngitungnya bagaimana? Nah, kita cek di sini, negatif 2 dimasukkan di sini, ini negatif 2. Sama dengan negatif 100 per PR-nya berarti yang 50 ini. Benar apa salah di sini? 100 dibagi 50 itu 2. Benar ya? Benar. Yang D ini, yang D sekarang negatif setengah, negatif setengah. Berarti negatif 100 per ininya 200. Benar apa salah di sini jadinya? Kanan kiri ini negatif setengah, ini juga negatif 1/2. Benar juga kan? Nah, ini dua-duanya benar, tapi istilahnya yang di dalam di sini titik jauh sama titik dekat
Ini yang menjadi salahnya di sini. Oke, nomor 18 jawabannya yang B ya. Yang B. Oke. Lanjut ya. Nomor 19. Perhatikan interaksi dua benda bermuatan listrik sejenis berikut ini. Kedua benda memiliki muatan listrik yang sama sebesar Q. Besar gaya listrik yang dirasakan masing-masing benda sebesar F. Langkah yang paling tepat untuk mengubah gaya listrik menjadi setengah kalinya F adalah titik-titik. Nah, ada beberapa alternatif di sini. A, B, C, D mana yang benar? Maka kita harus ngerti bahwa F itu sama dengan K dikali Q1 kali Q2 bagi R dikuadratkan. Maka awalnya kita salin aja di sini, misalnya pengen biar gampang, F-nya di sini, K-nya 1, Q-nya 1, Q-nya 2, 1, R-nya 1 kuadrat. Ini kan 1 ya, 1. F-nya 1. Kemudian yang A sekarang kita cek. Jarak antara benda pertama dan kedua diubah menjadi 2 kali semula. Yang sudah ngerti langsung, wah itu salah gitu, nggak masalah ya, udah pinter. Yang belum, maka kita cek di sini yang kedua ya. Sekarang yang kedua ini K tidak berubah, Q1 nggak berubah, Q2 nggak berubah, R-nya diubah jadi 2 kali semula, berarti 2 kuadrat. Berarti ini 1/2 kuadrat itu 4, jadinya 1/4, bukan setengah, bukan ya, ini 0,5, ini 0,25. Jadi yang A salah. Yang B sekarang. B. Ini yang A, yang B. Jarak antara benda pertama dan kedua diubah menjadi setengah kali semula jaraknya. Jadi yang bawah lagi 1, 1, 1 per setengah dikuadratkan sama dengan setengah dikuadratkan 1/4. 1 dibagi 1/4, hasilnya 4 kali. Yang B salah. Kemudian yang C, muatan listrik benda pertama diubah menjadi 2 kali semula, benda kedua setengah kali semula. Muatannya sekarang yang atas ini diganti 2, yang pertama 2, yang kedua setengah. Jaraknya tetap 1 kuadrat. Ini dicoret, berarti ini 1 yang atas, yang bawah juga 1. Jadi yang C 1 kalinya nggak berubah, salah ya. Yang D, muatan listrik benda pertama diubah menjadi setengah kali semula. Jadi yang pertama menjadi setengah kalinya, yang kedua tetap, jaraknya juga tetap. Maka ini hasilnya setengah per 1. Ya, setengah. Jadi yang D yang benar. Setengah. Bisa dimengerti di sini ya, coret-coretan kayak gini. Nah, jane nek wis ngerti, udah paham konsepnya, udah langsung melirik ABCD, langsung kelihatan mana yang benar gitu. Lanjut nomor 20 terakhir ya, nomor 20. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut ini. Ini kemarin keluar nih. Siapa itu? Ada yang Maaf, bertanya dulu? Ada yang mau tanya? Tidak ada, Pak. Nomor 20. Besar kuat arus listrik I, yang ini yang ditanyakan, I